Kasus bayi laki-laki di Bogor yang tertukar setelah lebih dari 1 tahun menemui titik terang. Hasil tes DNA silang yang dilakukan kedua orang tua beserta kedua bayi laki-laki yang tertukar di Pusat Laboratorium Forensik Polri di Sentul Bogor, Jawa Barat pada Senin 21 Agustus 2023. Menyatakan bahwa kedua bayi tersebut tertukar dari orang tua aslinya. Dengan didampingi suami dan keluarga, Dian menggendong bayinya ke dalam area puslapor. Hal ini merupakan kali pertama Dian muncul di hadapan publik. Tes DNA silang dilakukan dengan mengambil sampel air liur dari kedua keluarga dan dilakukan di ruang terpisah sehingga kedua keluarga tidak saling bertemu. Ya, sampelnya dari Ibu SM beserta dengan suaminya, kemudian Ibu D beserta dengan suaminya dan kedua anaknya. Kita ya menunggu petunjuk dari Puslapor saja, kita menunggu hasil dari mereka. Sementara itu, kuasa hukum Dian, Binsar Aritonang, membantah jika kliennya selama ini menolak melakukan tes DNA. Menurutnya, Dian sempat syok dan memilih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan tes DNA. Dari awalnya klien kami itu nggak pernah menyatakan untuk tidak berkenan tes DNA ya. Untuk hari ini tes DNA. Menurut keterangan klien kami, dari awal bersalin sampai dibawa pulang tidak ada hal yang aneh. Seluruh SOP gitu kan. Seluruh SOP sampai tiba-tiba ada laporan terkait adanya tertukar bayi. Dan untuk seorang ibu yang memberi ASI dari lahir, ya menurut klien kami memberi ASI dari lahir sampai saat ini pun masih minum ASI, pasti cukup syok ya, sehingga membutuhkan waktu untuk mencerna nih kejadiannya apa sih yang terjadi. Tes DNA ini menjadi kunci untuk menyingkap tabir kebenaran kasus tertukarnya bayi Siti dan Dian di Rumah Sakit Sentosa Bogor. Perjuangan Siti Mauliah dalam menemukan anak kandungnya selama 1 tahun terakhir bukanlah hal yang mudah. Siti juga sempat meminta bantuan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Di hadapan Menko PMK, Siti mengadukan nasibnya yang harus terpisah dengan darah dagingnya sendiri akibat kelalaian pihak Rumah Sakit Sentosa Bogor. Saya meminta ke pihak pemerintahan ya, terutama kepada Bapak ya, untuk merespon saya dan untuk cepat membereskan masalah ini dari kasus bayi saya ya Pak ya. Terus memohon sama Bapak, sama pihak kepemerintahan biar cepat menyelesaikan masalah saya, biar saya dapat memangku putra saya kembali, darah daging saya. Menanggapi aduan Siti, Menko PMK Muhadjir Effendi berjanji akan membantu menyelesaikan masalah bayi yang tertukar ini. Kemudian nanti akan saya cek juga kesalahan ini, saya kira termasuk malpraktek di rumah sakit. Nanti akan kita lihat dan segeralah mudah-mudahan Ibu Aulia juga bisa segera ngomong putranya yang sesungguhnya. Saya akan segera menugaskan Deputi 4 untuk segera turun lapangan untuk menyelesaikan. Saya kira ini simpel. Yes. Kuncinya tinggal ketersediaan dari pihak ibu yang satunya lagi untuk membuka diri, untuk juga tes DNA gitu, kemudian nanti duduk bersama. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor melalui PLT Bupati Bogor, Iwan Setiawan, berencana akan memberikan sanksi kepada Rumah Sakit Sentosa Bogor jika terbukti melakukan kelalaian fatal hingga membuat tertukarnya 2 bayi laki-laki. Akibat kelalaian yang dilakukan pihak rumah sakit, Siti juga berencana akan melayangkan gugatan terhadap Rumah Sakit Sentosa Bogor. Gugatan tersebut dilakukan atas kerugian material dan imaterial yang dialami oleh Siti. Tentu kalau dilihat dari perdata pasti akan kami tempuh. Tentu banyak hal yang dirugikan baik secara material maupun imaterial dari Bu Siti. Tentunya yang pertama merasa pihak yang dari awal tidak begitu serius dari pihak rumah sakit terkait dengan aduan yang dilakukan oleh Bu Siti. Kasus tertukarnya bayi laki-laki di Bogor, Jawa Barat ini telah menyita perhatian publik dan diharapkan menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tak dialami orang tua lainnya. Berikut sejumlah cara yang bisa dilakukan agar bayi tidak tertukar di rumah sakit. Periksa gelang.
Pastikan nama di pita atau gelang untuk identifikasi ibu dan bayi baru lahir sesuai dengan nama pasien. Gunakan sidik jari kaki. Selain untuk dijadikan arsip, sidik jari atau sidik kaki dari setiap bayi bisa jadi cara mencegah bayi tertukar. Jangan biarkan bayi terpisah dengan orang tua. Pastikan semua prosedur bayi baru lahir seperti pemeriksaan berat badan, pengukuran, mandi pertama dan pemeriksaan lainnya dilakukan di bawah pengawasan orang tua. Ambil foto bayi. Mengambil foto anak tentu menurunkan tingkat paranoid ibu akan bayi tertukar. Pastikan tanda lahir. Jangan lupa perhatikan juga letak tai lalat atau tanda lahir lainnya pada bayi. Gunakan kain yang mudah dikenali. Pilihlah kain bedong yang mudah dikenali dan unik. Jangan lupa ingat warna dan motif kain tersebut. Terpisah dengan sang buah hati tentu menjadi pukulan berat bagi setiap ibu. Apalagi jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak-pihak tertentu, termasuk rumah sakit. Kejujuran dan kerelaan hati menjadi kunci bersatunya Siti maupun Dian dengan sang buah hati, darah dagingnya sendiri. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.